Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik, pada pertemuan hari ini kita memasuki kegiatan belajar 9 di tema 8. Nah, tema 8 ini materinya tentang aktivitas air atau akuatik. Ya, sebelum ke materi, Bapak akan ajukan sebuah pertanyaan yang nanti kalian harus bisa jawab dan dijelaskan. Apakah renang termasuk gerak lokomotor? Jelaskan. Baik, aktivitas air atau aktivitas akuatik. Kita mulai dari pengertian. Pengertian aktivitas air atau akuatik dalam pendidikan jasmani. Aktivitas akuatik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan air. Contohnya, renang, polo air, loncat indah, berselancar, arung jeram, dan sebagainya. Contohnya, kita lihat yang pertama yaitu renang. Kalian udah pada tahu ya, olahraga renang, salah satu olahraga yang populer di dunia. Kemudian ada olahraga polo air. Ini seperti bermain sepak bola menggunakan tangan yang dilakukan di kolam. Kemudian ada loncat indah. Selanjutnya ada berselancar yang dilakukan di pantai. Sekarang pengenalan aktivitas air. Pengenalan aktivitas air yang akan kita bahas adalah kegiatan pengenalan terhadap air yang merujuk pada salah satu aktivitas air yang ada di kurikulum Penjas, yaitu renang. Olahraga renang merupakan salah satu cabang olahraga populer di dunia. Menurut Federasi Renang Internasional, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Teknik dasar renang ada 3, yaitu teknik bernapas, teknik meluncur, dan teknik mengapung. Teknik bernapas dalam renang. Ada 2 aspek dalam teknik bernapas, yaitu saat wajah masuk ke dalam air dan irama pernapasan. Sebelum kelatihan dasar pernapasan dalam renang, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tenang. Yang kedua, lebih baik menggunakan kacamata renang. Dan yang ketiga, tidak menahan napas. Tenang. Cara pertama yang perlu kalian lakukan adalah tenang. Tenang merupakan cara yang sedikit sulit bagi kita yang memiliki sifat mudah panik. Sebelum kita belajar teknik pernapasan, maka tenangkan diri terlebih dahulu. Perasaan panik akan membuat kita menjadi sulit bernapas. Perasaan tenang akan membuat tubuh menjadi rileks dan mudah memahami ritme bernapas. Nah, jadi anak-anak, hal pertama yang harus kalian lakukan ketika melakukan teknik pernapasan adalah tenang. Karena tenang, tidak panik, akan membuat tubuh kalian menjadi lebih rileks. Selanjutnya yang kedua yaitu kacamata renang. Bagi kalian para pemula, kacamata renang biasanya dibutuhkan untuk membantu melihat saat berenang. Para pemula untuk pertama kali biasanya takut membuka mata saat kepala berada di dalam air. Kacamata renang dapat membantu kita dalam belajar teknik pernapasan renang. Perasaan kurang nyaman saat mencoba memasukkan kepala ke dalam air akan berkurang ketika kalian dapat melihat dasar kolam. Selain itu, kacamata renang juga dapat membantu mencegah iritasi pada mata setelah selesai berenang. Nah, ini sangat dianjurkan sekali ketika kalian baru pertama kali berenang, gunakanlah kacamata renang. Ya, ini karena akan membantu mengurangi perasaan kurang nyaman ketika kepala masuk ke dalam air, sehingga ketika di dalam air itu kalian bisa membuka mata kalian dan timbul perasaan nyaman, sehingga teknik bernapasnya pun bisa diatur. Yang ketiga yaitu tidak menahan napas terus-menerus. Menahan napas saat berada di dalam air secara terus-menerus merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para pemula. Jangan lakukan hal tersebut, karena kalian tidak akan menemukan ritme bernapas yang tepat bila melakukannya. Lakukan tarikan napas ketika wajah berada di permukaan, dan buang napas ketika wajah atau kepala di dalam air. Pengambilan napas dilakukan dengan menggunakan mulut, lalu pembuangan dilakukan dengan menggunakan mulut juga.
Latihan dasar teknik pernapasan. Sekarang kita masuk ke latihan teknik pernapasannya ya. Yang pertama yaitu latihan menahan napas. Lakukan latihan menahan napas di dalam kolam yang dangkal terlebih dahulu. Tekuk lutut atau ambil posisi berjongkok hingga kepala tenggelam atau sepenuhnya berada di dalam air. Lakukan penahanan napas selama beberapa detik di posisi tersebut. Lalu bangkitlah ke atas permukaan ketika dirasa cukup. Nah, ini contohnya praktek latihan menahan napas di kolam. Tentunya kalau kalian sekarang bisa melakukannya, tidak harus di kolam ya. Ini nanti Bapak kasih contoh. Nah, ini contohnya. Kalian bisa praktekkan di rumah menggunakan ember yang berisi air penuh ya. Latihan menahan napas menggunakan air di dalam ember. Yang pertama, ambil napas, masukkan kepala ke dalam air dengan wajah menghadap ke dasar ember. Jadi wajah kalian menghadap atau melihat dasar ember atau bawah ember. Usahakan hanya wajah, tidak sampai telinga. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ambil napas, kemudian masukkan kepala ke dalam air. Lihat posisi wajah. Posisi wajahnya itu menghadap ke dasar ember, ke dalam ember. Ini kalau di kolam berarti ke dasar kolam. Dan usahakan hanya wajah, tidak sampai telinga. Supaya air tidak masuk ke dalam telinga. Di sini kalian menahan napas beberapa detik. Setelah dirasa cukup, ya angkat kembali kepala kalian. Nah itu ya, yang pertama latihan menahan napas menggunakan air di dalam ember. Selanjutnya yaitu latihan membuang napas di dalam air. Masih sama dengan posisi latihan menahan napas, yaitu berjongkok di dasar kolam. Namun pada latihan kali ini kita tidak menahan napas, tapi membuang napas ketika berada di dalam air. Mengapa? Karena ketika kita renang, waktu kepala kita menghadap ke permukaan sangatlah singkat. Jadi alangkah lebih baiknya membuang napas ketika wajah menghadap dasar kolam. Caranya sederhana, tarik napas dalam-dalam ketika kepala berada di atas air, kemudian masukkan kepala ke dalam air. Hadapkan wajah ke dasar kolam, tahan napas beberapa saat, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Nah, ini contohnya jika dilakukan di kolam renang. Berdiri, kemudian jongkok. Nah, ketika di dalam ini, kalian keluarkan napas pelan-pelan sehingga timbul gelembung udara. Setelah habis, baru kalian mengangkat kembali kepalanya. Contoh yang bisa kalian lakukan di rumah seperti tadi, sama menggunakan ember berisi air. Sekarang latihan membuang napas di dalam air secara berulang-ulang. Kita lihat contohnya. Nah, ini ketika di dalam air buang napasnya, ketika di atas tarik napas, ambil napas lagi kemudian buang ketika di dalam air. Lakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu latihan pernapasan posisi horizontal. Kali ini latihan pernapasan pada posisi horizontal atau sejajar dengan kolam. Pegang tepi kolam, kemudian sejajarkan tubuh dengan kolam, yaitu kaki lurus ke belakang. Ketika kepala berada di atas, tarik napas, lalu masukkan kepala ke dalam air sampai wajah menghadap kolam, dan keluarkan napas perlahan melalui mulut atau hidung. Tentunya ini hanya bisa dipraktekkan jika kita praktek langsung di kolam renang. Ini hanya gambaran saja, ada gambar di sini, posisi horizontal itu yaitu posisi tubuh kalian sejajar dengan permukaan air. Cara yang pertama yaitu pegang tepi kolam, kemudian angkat kedua kakinya sehingga posisi tubuh sejajar. Nah, ketika kepala di atas permukaan, kalian ambil napas dan buang ketika posisi wajah kalian berada atau melihat ke dasar kolam. Sama halnya seperti tadi ya, hanya dilakukan di kolam renang dengan posisi horizontal. Lalu yang kedua yaitu teknik meluncur. Gerakan meluncur merupakan teknik dasar yang wajib dikuasai terlebih dahulu sebelum mengenal gaya renang. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah uraian singkat tentang cara melakukan gerakan meluncur bagi pemula. Nah, setelah bernapas, teknik bernapas,
kita belajar teknik meluncur. Latihan meluncur di dalam kolam. Latihan yang pertama ini untuk pemula yang dilakukan di dalam kolam ya. Jadi tidak lompat langsung, tapi kalian masuk dulu ke kolam. Nah, meluncur di dalam kolam. Yang pertama yaitu berdiri dengan menempel dan membelakangi dinding kolam dengan tegak lurus. Angkat salah satu kaki dan tempelkan telapak kaki tersebut pada dinding kolam. Gunakan kaki dominan karena akan digunakan sebagai penolak saat akan meluncur. Apa itu kaki dominan? Kaki dominan ini kaki yang dirasa menurut kalian kaki kalian yang paling kuat. Entah itu kaki kanan atau kaki kiri ya. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Nah, ini digunakan untuk penolak atau pendorong saat akan meluncur. Yang ketiga yaitu luruskan lengan ke atas sehingga sejajar dengan telinga. Lalu tarik napas dalam-dalam dan condongkan badan ke depan untuk bersiap meluncur. Nah, ini ada gambarnya ya. Berdiri di tepi kolam, kemudian masuk ke dalam airnya. Salah satu kaki menempel pada dinding kolam, kaki yang terkuat. Angkat kedua tangan ke atas, kemudian condongkan badan ke depan, tarik napas. Nah, lalu kaki yang nempel ini mendorong ke depan sehingga posisi kalian meluncur seperti ini. Lurus, horizontal, sejajar dengan permukaan air. Nah, ini yang kelima yaitu lakukan tolakan dengan menggunakan kaki yang menempel pada dinding kolam, disusul dengan naiknya telapak kaki yang lainnya untuk menambah kekuatan tolakan pada dinding. Jadi salah satu kaki menempel, kemudian mendorong, diikuti dengan kaki lainnya. Jadi dua kaki sampai sejajar dengan permukaan air. Dorong badan ke depan dengan kedua kaki sambil meluruskan kedua lengan ke depan, layaknya sebuah peluru yang meluncur. Biarkan tubuh meluncur ke depan hingga berhenti. Nah, ini bisa dipraktekkan, kayaknya lebih baik dipraktekkan nanti kalau misalkan dilakukan di kolam renang. Ini hanya gambaran saja. Kemudian setelah badan berhenti meluncur, kalian dapat melanjutkan gerakan lain atau berhenti dengan menurunkan kaki dan berdiri di dalam kolam. Kita kembali coba ya. Nah, tadi setelah meluncur, jika misalkan setelah berhenti, gerakan selanjutnya kalian bisa berdiri tentunya di kolam yang dangkal, kemudian melanjutkan gerakan meluncur kembali. Sedangkan bagi yang ingin melanjutkan gerakan, berikut ini adalah beberapa gerakan lanjutan setelah meluncur. Nah, ada gerakan lanjutan setelah meluncur. Yang pertama, gerakan kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Nah, ini sudah masuk ke teknik gerakan kaki di renang ya. Kemudian gerakan kaki seperti ini harus dilakukan dari pangkal paha. Ketiga yaitu ketika melakukan gerakan kaki, lemaskan kaki dan jangan mengangkat kaki terlalu tinggi. Nah, ini ada gambarnya. Gerakan lanjutannya yaitu gerakan gambar 2. Ini dari meluncur. Setelah meluncur dilakukan mulai ke gerakan kaki ya. Ini baru gerakan kaki, tangan hanya lurus ke depan. Baik, sekarang yaitu latihan meluncur di atas tepi kolam atau start loncat. Nah, ini yang umumnya digunakan ketika dalam perlombaan renang. Untuk melakukan gerakan meluncur start loncat, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu 1. Awalan. Perenang berdiri di atas blok start yang ada di pinggir kolam dengan menghadap ke arah kolam. Jari-jari kaki dikaitkan atau dirapatkan di pinggir tempat start. Kedua kaki dibuka selebar bahu dengan lututnya ditekuk. Badan dibungkukkan ke bawah depan kolam. Kedua lengan lurus ke bawah selebar bahu dan pandangan ke bawah depan kurang lebih 1 meter. Konsentrasilah untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua yaitu gerakan. Tolakan kedua kaki ke arah kolam sampai kedua tungkai lurus. Kedua lengan lurus di samping telinga dengan ibu jari saling berdekatan dan telapak tangan menghadap kolam. Jari-jari dirapatkan lurus ke depan. Posisi seluruh badan dan kaki sebelum melakukan gerakan renang diawali dengan sikap meluncur untuk menyempurnakan posisi tubuh. Dalam posisi ruang kemudian dilanjutkan berenang. Secara garis besar urutannya seperti ini. Kalian meloncat, kemudian meluncur. Setelah meluncur lakukanlah sebuah gaya renang. Nah, itu gambaran dari teknik meluncur. Alangkah lebih baiknya tentu materi yang Bapak sampaikan ini bisa disampaikan langsung dengan prakteknya di kolam renang. Tapi mungkin karena keadaan yang terbatas,
Bapak hanya sampaikan materinya saja terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian praktek dan soal latihan ya. Ada praktek dan soal latihan. Praktek kegiatan belajar 9. Nah, kalian coba latihan menahan napas di dalam air. Coba kalian hitung kemampuan kalian berapa detik atau sampai berapa menit untuk melakukan latihan napas di dalam air. Ya, sama seperti tadi, tarik napas ketika di luar permukaan air, kemudian masukkan kepala ke dalam air dan tahan napas. Ya, di sini tercatat waktunya yaitu 29 detik, 29 lebih 21. Selanjutnya ada soal latihan dikerjakan. Yang pertama yaitu apakah renang termasuk gerak lokomotor? Jelaskan. Nah, ini pertanyaan pertama tadi di awal sebelum materi. Yang kedua, mengapa tidak membuang napas ketika kepala di atas permukaan? Yang ketiga yaitu sebutkan 2 teknik dasar dalam bernapas ketika renang. Kemudian sebutkan 3 hal dasar yang harus diperhatikan dalam pernapasan ketika renang. Dan yang terakhir, bagaimana cara melatih pernapasan di dalam kolam dalam posisi tubuh horizontal. Kalian jelaskan ini ya. Soal ditulis di buku PJOK, dijawab, kemudian dipoto. Lalu foto dan videonya kirimkan melalui Classroom atau WhatsApp. Formatnya wajib seperti ini. Kegiatan belajar 9, nama lengkap, terus tulis kelasnya, lalu kirim videonya dan fotonya. Video menahan napas dan foto soal latihan kegiatan belajar 9. Nah, itu saja mungkin penjelasan untuk materi kegiatan belajar hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran terhadap kalian aktivitas air atau aktivitas akuatik. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.